Alhamdulillah bagus. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya. Kita ketemu di acara rutinan malam Jumatan, ya. Malam Jumatan yang insya Allah lebih berkah lagi karena kita akan belajar, ya, belajar rutin, ya. Stop learning, stop leading. Ya, artinya kalau Anda mau memimpin, ya Anda terus belajar gitu. Baik. Nah, di dalam acara Bisa Laris ini, bincang-bincang santai seputar berkualitas dan seputar bisnis. Nah, kita sekarang masuk kepada materi yang kedua, ya. Materi yang kedua masih terkait dengan bagaimana kita memenangkan pertempuran, ya. Memenangkan pertempuran. Nah, kalau teman-teman mungkin melihat beberapa review dari para mentor, ya, ataupun guru-guru bisnis kita, beliau mengatakan kalau Anda mau membangun bisnis yang berkesinambungan, maka bangunlah brand Anda, ya. Nah, ternyata salah satu cara untuk membangun brand itu adalah memperkuat USP-nya, ya. Unique Selling Proposition. Nah, ini menarik sekali karena ternyata beberapa perusahaan-perusahaan besar, ya. Makanya di dalam postingan tadi saya sebutkan adalah kalau Starbucks dan Zappos, ya, toko online sepatu gitu, ya. Mereka betul-betul masih mendapatkan tempat di hati klien, pelanggan itu karena mereka betul-betul punya extraordinary, ya. Punya sebuah perbedaan yang mereka jaga betul dan ini betul-betul menjadi sebuah pembeda di tengah kompetisi yang sangat brutal sekarang saat ini. Nah, teman-teman semuanya, ternyata kalau saya lihat dari beberapa literatur untuk menentukan sebuah perbedaan different, gitu ya, itu ternyata juga tidak seenaknya sendiri begitu, ya. Maka kalau Anda berbeda nanti maka Anda akan ya semakin tidak terpilih begitu, ya. Nah, maka menentukannya pun ada cara-caranya, ada strateginya. Nah, kita akan bahas nanti dalam 1 jam ke depan ini bagaimana kita memetakan bahkan untuk membentuk USP kita. Karena nanti ada beberapa beberapa pandangan, ya. Yang pertama bisa dari kita menempatkan diri sebagai pelanggan, terus yang kedua reason to buying, kenapa mereka memilih kita, termasuk juga kalau perlu kita head to head dengan beberapa kompetitor kita, ya. Nah, di dalam mudah-mudahan dalam kesempatan yang berbahagia ini bisa memberikan dampak yang cukup signifikan kepada bisnis Anda, ya. Nah, oleh karena itu, teman-teman, yang paling penting adalah apa yang akan kita lakukan, bukan apa yang Anda akan lakukan. Baik, teman-teman, untuk menyingkat waktu, kita akan berdiskusi di dalam lapaknya Mas Salim, ya, Bisa Laris, mudah-mudahan memberikan sebuah, bukan hanya inspirasi buat teman-teman semuanya, tapi juga challenging, ya, tantangan-tantangan dan trigger kepada bisnis Anda supaya Anda bisa terus tumbuh di tengah kondisi-kondisi yang sangat ekstrim ini. Oke, Mas Salim, kita bisa mulai. Sehat, Mas Salim. Bi, malam ini kita ngelanjutkan yang minggu lalu, Bi. Oke, iya Mas. Kan tanya ya. Tiba-tiba udah di tengah nih, ya. Yang minggu kemarin nggak ikutan. Kita minggu lalu ngomongin tentang bagaimana mengefisiensikan bisnis kita dengan cara memilih value yang tepat untuk kemudian kita pertahankan atau kita tingkatkan dengan memanfaatkan tools yang namanya value innovation dari Blue Ocean Strategy. Teman-teman tanya nih, value sendiri apa? Nah, akhirnya kita tarik ke belakang nih, Bi. Kita tentang value. Value, sebenarnya value itu gini, Bi. Kalau kita bicara tentang value, ya, zaman sekarang kita bicara value itu udah bukan sekedar fitur. Iya. Kita bicara value bukan sekedar fitur. Kalau sekedar fitur, akhirnya kita terlalu fokus pada produk dan manfaat atas produk. Oke. Oh iya, Mas Salim, sebentar. Kalau supaya tidak sebelum berlanjut, saya masih ingat dengan yang disampaikan oleh Mas Indrawan itu waktu itu, ya, bahwa kita tidak boleh fanatik dengan produk. Ya. Kita itu
kudu fanatik dengan kebutuhan customer. Nah, itu ya. Jadi apa ya? Ini menarik yang Mas Salim sampaikan itu, bahwa hati-hati dengan produk kita. Ya, Lanjut, Mas. betul, Bi. Jadi value itu bukan sekedar fitur. Kalau fitur artinya yang kita tancep-tancepin di produk kita, yang menurut kita itu bermanfaat, menurut kita itu berguna, tapi kenyataannya ya dengan fitur yang mirip kita bisa menghadirkan value yang berbeda. Dengan fitur yang mirip kita bisa menghadirkan value yang berbeda. Nah, disinilah kemarin kita bahas, Bi, bahwa yang menjadi orientasi kita itu adalah value-nya customer, value-nya buyer. Makanya ketika kita tarik ke depan, ya, maka yang kita jadikan kesepakatan apa itu value, yaitu buyer value, yang ketika kita sederhanakan, Bi, bahasanya itu gini, produk kita itu menyelesaikan apa sih? Atau kalau dibalik, buyer itu mau beli produk kita karena apa? Bukan produk kita apa, tapi produk kita dibeli karena apa? Yes. Produk kita ditawarkan untuk menyelesaikan apa? Mengobati apa? Nah, kadang-kadang karena terlalu general, akhirnya produk kita malah tidak diingat oleh masyarakat. Ketika produk Abi ya, Abi bisnisnya apa, Bi? Bisnisnya misalnya menyelesaikan segala urusan. Orang malah nggak memperhatikan, Bi. Iya. Kalau Abi secara spesifik, ya, Abi seperti apa? Oh, saya fokus di marketing, communication misalnya. Atau saya di finance. Jadi kita kalau ditanya macam-macam sebenarnya bisa, tapi bagaimana orang lebih mengenal kita, Iya. bagaimana kita dikenal, maka disitulah kita bisa mendefinisikan itu sebagai value kita untuk kita hadirkan kepada mereka. Jadi kalau misalnya, Bi, ada produk ya, ya kalau ngomongin value mungkin nanti teman-teman bisa cari yang namanya Mas Dodi Zulkifli. Beliau udah sangat khatam kalau ngomongin value ya. Tapi kita bahas dari sisi yang berbeda. Artinya, kalau misalnya kita tidak mampu mengidentifikasi value yang mana yang mau kita hadirkan, maka akhirnya kita akan tenggelam dalam persaingan. Kita hadir di antara ribuan produk, ya, lalu kemudian mereka saling menjajakan dengan keunggulan masing-masing. Kadang-kadang keunggulan selalu identik dengan fitur. Padahal di zaman sekarang keunggulan itu bukan hanya sekedar fitur, tapi kita ingin memposisikan produk kita di posisi yang seperti apa. Kita ingin mempermainkan persepsi terhadap produk kita seperti apa. Nah, seperti itu, Bi. Jadi, akhirnya kita mencoba untuk memanfaatkan borang winning area yang akan kita bahas secara bertahap di malam ini. Tapi mungkin kita menggali lebih dalam ya terkait dengan value sendiri, dan mungkin yang ada di masyarakat, di teman-teman kita, mungkin Abi melihat ada kendala, ada kondisi dan sebagainya. Silakan, Bi. Iya, begini Mas Salim, apa namanya, kemarin kalau kita bahas itu kan yang menjadi masalah itu adalah existing value sendiri ya. Nah, mereka itu yang belum tahu. Padahal nanti target kita adalah bagaimana kita menginovasi value yang sudah kita punya. Nah, terus sekarang juga terkait dengan masalah value bukan hanya sekedar fitur ya. Karena value itu nanti betul-betul menempatkan atau memposisikan sebagai buyer value yang menjadi stressing buat kita. Karena harapan kita adalah menyelesaikan masalah mereka, termasuk meningkatkan kepuasan para pelanggan. Nah, saya khawatir teman-teman ini masih belum punya apa Mas ya? Termasuk salah satu rekomendasinya kan harus survei Mas, bukan persepsi mereka gitu ya, bukan persepsi mereka. Nah, mungkin yang akan kita pertajam di pertemuan ini adalah sebenarnya di mana posisi kita, di mana posisi pesaing, dan di mana posisi kebutuhan pelanggan begitu ya. Jangan kita ini berantem sama pesaing tapi pelanggan tidak butuh Mas. Itu kan konyol gitu kira-kira. Itu Bi. Jadi malam ini Bi kita akan mencoba untuk menggali. Nanti teman-teman juga boleh pegang pulpen, boleh pegang
Sambil Aku nyatet juga Mas. sambil kita ngobrol nanti sekalian, karena pembahasan kita ini satu malam cukup satu borang aja. Iya, siap. Sekali lagi, kalau kita bicara value, disepakatin dulu bahwa ini bukan hanya sekedar fitur yang hadir di produk kita. Melainkan value ini adalah sesuatu yang kalau dihadapkan pada customer, customer akan menerima atau akan mengidentifikasi ini produk kita untuk siapa. Karena kalau produk kita apa, maka kita akan terjebak pada fitur. Kita akan fokus beresin fitur, keunggulan-keunggulan fitur, tapi orang melihat kita terlalu general. Iya. Kita malah tidak dicari sama ini ya, sama. Iya. Mas Salim, mungkin lebih menarik misalnya kita mencoba masuk kepada bisnis yang itu sebenarnya sangat general. Contoh misalnya kalau kita membantu teman-teman UKM kayak di properti kan kadang-kadang bingung, naratif semua jawabannya Mas ya. Kamu properti keunggulannya apa? Ya apa ya, bangunannya bagus gini-gini, hampir semua. Kebabmu apa? Kebabnya ya apa itu ya? Geprek misalnya. Nah, itu kan aduh, kita betul-betul dihadapkan pada kondisi yang kudu diapak nomanik ya, produk-produk yang sangat general gitu dan susah membedakannya kita Mas Salim. Ya kembali lagi, Bi. Kita tarik lagi bahwa bisnis sebenarnya apa. Kan Abi sering kalau di kelas bisnismu apa kayak gitu kan. Ya. Intinya kan bisnis itu adalah memenuhi kebutuhan orang dan menyelesaikan masalah. Dua itu, Bi. Iya. Memang kadang-kadang fiturnya produk kita itu bisa memenuhi kebutuhan banyak segmen. Iya. Tapi kalau ini kita hadirkan seperti itu, Bi, marketing kita capek, Bi. Karena terlalu luas, terlalu bervariasi, sesuatu pesan yang kita sampaikan, akhirnya malah tidak menghunjam pada spesifik customer dan itu boros. Oke, ya. Akhirnya kembali lagi pada ini nggak efisien. Iya. Oke, Mas Salim, sedikit saya menyampaikan. Saya selalu pesan begini ke teman-teman semuanya. Teman-teman, mungkin di awal kita bisa buat strategi yang telanjang gitu ya. Artinya strategi yang memang tidak ada pertimbangan-pertimbangan cost. Nah, pada waktu saya tandem sama Mas Salim seperti ini kesempatan yang terbagus buat teman-teman bahwa menyiapkan strategi itu nggak boleh telanjang, teman-teman. Selalu ada pertimbangan cost-nya di situ itu. Kalau saya melakukan ini, berapa biayanya? Terus dapatnya apa? Nah, ini kita sudah masuk kepada level yang lebih tinggi, Mas Salim. Karena Mas Salim orang finansial, perlu mengingatkan teman-teman, awas, ojo sembarangan strategi dilakukan. Kayak tadi misalnya, segmentasinya udah banyak sekali, nggak fokus, akhirnya ya banyak sekali yang kita keluarkan. Malah jangan-jangan revenue nggak dapat, Mas Salim. Ya, betul. Kan teman-teman nih kadang-kadang kalau bikin program promo gitu ya, mengkomunikasikan tentang value-nya, karena terlalu general value-nya, Bi. Akhirnya semua promo dimainin, Bi. Padahal sekali lagi dan berulang-ulang saya sampaikan bahwa yang namanya kita melakukan sesuatu itu nggak gratis. Betul. Ada duit yang bergerak di situ, ada effort yang dihadirkan, ada sumber daya yang dilibatkan, ada bahan baku yang dimanfaatkan. Nah, ini semua ada biayanya. Sehingga kalau misalnya kita menggunakan, misalnya menghadirkan berbagai macam value ya, orang akan melihat kita ini apa dan siapa, mereka kesulitan karena menjadi terlalu bias. Tapi kalau itu terus yang kita sampaikan, Bi, maka pertama secara biaya jauh lebih efisien. Yang kedua, orang lebih ingat karena kalau misalnya tanya Abi pakar atau master di bidang marketing gitu ya. Udah, walaupun Abi ngerti tentang finance, Abi ngerti tentang production, operation, tapi nyarinya dari finance, walaupun nanti eksekusinya kemana-mana. Tapi pertama adalah ngomongin tentang marketing dulu. Saya dari awal udah bicara bahwa saya fokus sama solusi finansial. Tapi kan nggak hanya berhenti di urusan catat-mencatat jurnal, Bi. Betul. Meningkatkan omset gitu ya, mau menekan cost. Pasti bicara tentang customer satisfaction. Pasti
bicara tentang kinerja SDM. Ya. Kita akan membenahi organisasi. Pasti kita akan merapikan production. Pasti kita akan membuat atau memanage operation. Jadi semua disentuh. Tapi orang mengingatnya kita fokusnya di mana, spesialisasinya di mana. Oke. Nah, ini baik jasa maupun produk bisa sama aja, mau barang mau jasa sama. Seperti itu. Oke. Kita mulai, Mas, orangnya. Kita mulai buka ya. Yes. Oke, Bi. Ini kita mulai nih. Nah, ini Bi. Jadi borang yang kita akan bahas itu ya cuman 3 buletan ini. 3 buletan ini yang kita akan bahas ya. Kemudian sebelum kita masuk ke sini, kita masuk ke sini dulu, Bi. Oh. Basicnya yang kita bahas dari awal sampai akhir ya cerita tentang ini. Artinya value kita itu bisa jadi bermacam-macam. Value buyer bisa jadi bermacam-macam. Tapi yang menyebabkan buyer dan kita itu ketemu karena mereka menginginkan sesuatu dari punya kita dan kita bisa untuk mereka sesuatu. Itu jodoh namanya, Mas ya. Nah, itu jodoh. Ini yang pasangan. Kalau ayah bilang pasangan yang cocok gitu ya, cocok-cocokan. Cocok-cocokan, betul. Jadi disinilah kita bisa memastikan bahwa value kita yang seambrek itu akan menjadi sia-sia kalau tidak diterima atau tidak dibutuhkan oleh buyer. Jadi kita punya 10 value, kita jelas-jelasin kemana-mana gitu ya. 10 value, kalau misalnya kita pakai 1 campaign per value, berarti udah 10 campaign. 10 campaign, 1 campaignnya kita bikin 1 program, berarti 10 program. Biayanya luar biasa. Harus kita buang untuk kita memainkan campaign-campaign tersebut. Nah, padahal market yang kita bidik adalah market yang spesifik. Market yang spesifik, kita selalu menggunakan kata kunci. Produk kita menyelesaikan apa? Produk kita untuk siapa? Nah, ini yang harus kita komunikasikan ke customer kita. Jangan sampai produk kita ketika ditanya, ini produk buat apa sih? Wah, semua penyakit bisa sembuh pakai produk ini. Maka malah justru nggak dicari orang. Jadi kalau misalnya Abi sakit gigi gitu, pasti yang diketik adalah di Google ya misalnya obat sakit gigi, kayak gitu, Bi. Jadi bukan, Abi kan nggak akan nyari obat segala macam penyakit kayak gitu, kan nggak nyari kayak gitu. Iya. Obat sakit gigi. Nah, walaupun obatnya Abi itu bisa untuk segala macam penyakit, tapi karena fokus di obat sakit gigi, maka akan ketemulah produknya Abi dengan customer. Nah, terjadi matching, kecocokan, berorientasi pada buyer value. Makanya akhirnya kalau ini nggak ketemu, Bi, ya nggak akan pernah kita bisa ngomongin tentang persaingan, ngomongin tentang pertarungan, seperti itu. Iya. Oke. Nah, berarti langkah pertama sebelum nanti kita masuk ke 3 lingkaran, langkah pertamanya di sini, Bi. Minimal apa yang diinginkan oleh buyer, apa yang ingin dicari oleh buyer terkait produk kita, itulah yang kita definisikan. Sebenarnya nggak banyak, Bi. Bahkan semakin spesifik, semakin akan memenangkan persaingan di situ karena makin unik. Iya. Seperti yang Abi bilang tadi, bukan unik yang sembarang unik, tapi unik yang memenuhi kebutuhan customer, memenuhi keinginan customer, memenuhi menyelesaikan problemnya customer. Tapi unik. Unik artinya kita spesifik. Jadi semakin spesifik, semakin kita akan menemukan ceruk market yang makin mudah digarap. Ya, untuk maintainnya makin murah. Seperti itu, Bi. Yes. Sepakat, Mas. Silakan, Bi, kalau ingin menambahkan, Bi. Oke. Jadi, nah ini Mas Salim yang akhirnya menjadi pertanyaan penting buat teman-teman semuanya. Kalau pada posisi yang seperti ini,
maka mau tidak mau kita harus atau kita perlu untuk confirm kepada kepada pelanggan sesungguhnya apa yang mereka mau, ya gitu kan. Makanya kemarin kalau dalam tinjauan analisanya memang menarik kalau kita pakai TOS gitu ya, karena ini bicara opportunity dan faktor eksternal gitu ya. Nah, faktor eksternal baru nanti kita komparasikan kepada internal. Artinya bahwa opportunity yang paling besar itu apa? Nah, opportunity yang paling besar itu adalah buyer value dari pelanggan kita. Maunya begini, 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 begini. Oh, kalau sudah seperti itu kita melihat ke dalam, ya opo, aku mampu enggak gini ya. Nah, kalau tidak mampu bagaimana? Sementara ini menghadirkan opportunity yang cukup besar. Maka itulah mungkin ke depannya kita arahkan terkait dengan bagaimana kita kolaborasi, kita kerjasama, supaya nanti harapan-harapan buyer value ini betul-betul bisa menjadi apa namanya revenue stream yang cukup signifikan kepada bisnis kita begitu ya teman-teman. Nah maka oleh karena itu berarti disinilah teman-teman perlu akhirnya mengkonfirmasi kepada pelanggan dengan cara bertanya, dengan cara survei ya. Nah survei saran saya sudah tidak seperti dulu lagi. Mereka ngisi kuesioner, mereka ditanya secara formal, maka itu akan tidak akan mendapatkan hal yang otentik. Maka lebih bagus Anda membangunnya dengan hubungan yang cukup hangat, dengan ngobrol ya, dengan lebih santai begitu ya. Maka nanti di situ akan tahu apa sih sesungguhnya keinginan-keinginan mereka yang perlu kita siapkan, karena itu sudah jelas. Nah, terus nanti kalau mereka itu sudah membutuhkan sesuatu dan kita bisa memenuhinya, maka kita lihat bagaimana. Apakah berdampak terhadap revenue? Berdampak terhadap revenue itu artinya adalah bahwa mereka kembali lagi kepada kita untuk mereka repeat order, bahkan mereka bisa advocate, mengajak ke teman-temannya untuk belanja ke kita lebih banyak lagi. Nah, seperti itu ya. Jadi ini critical, ini yang Mas Salim tadi bilang, ini adalah poin penting yang teman-teman perlu paham secara basic gitu. Oh, bahwa kalau saya punya value, pelanggan punya value. Nah, ini ketemunya bagaimana? Tentunya kita melihat dulu mereka maunya tuh apa sih mereka itu gitu loh. Nah, baru kita nanti secara internal mempersiapkan semuanya. Tapi sekali lagi tetap perlu dihitung teman-teman ya. Dia mintanya seperti ini, aku bisa penuhi dengan biaya seperti ini, dapatnya berapa nanti? Kalau mereka mintanya segitu dan kita tidak bisa memenuhi, atau kita cost-nya terlalu gede dan Anda losing, ya dipertimbangkan lebih bijak lagi. Kira-kira begitu, Mas Salim. Jadi saya ulangi dan mungkin akan terus saya ulangi lagi dia, bahwa jual beli itu terjadi kalau ada produknya dan ada pembelinya. Betul. Pasti itu, Bi. Produk itu bisa barang atau jasa nih. Artinya sebenarnya kita kembali lagi ke rukun jual beli. Rukun jual beli itu kan ada 5, Bi. Ada barang atau ada produk, lalu ada harga, ada penjual, ada pembeli, dan ada akad. Nah, nanti Mas Salim ditulis dia di caption ya nanti. Mungkin lupa nanti, ini menarik rukun jual beli. Kalau kita bikin produk nih, Bi, terus kemudian yang beli kagak ada, ya otomatis nggak akan terjadi jual beli. Makanya kita harus mampu menemukan customer dan supaya terjadi jual beli kita nanti matchingkan. Nah, mematchingkan ini saya Mas Salim sebentar, saya salah sendiri ya. Menemukan customer. Maka ini menjadi pelajaran kita lagi untuk mengingat di 9 pilar bahwa core-nya meningkatkan kepuasan pelanggan itu adalah menemukan pelanggan. Temukan pelangganmu. Kenapa? Karena banyak teman-teman yang belum bisa menemukan pelanggannya, sopo deh itu sebenarnya. Nah, kalau pelanggannya belum ketemu, boro-boro bicara tentang masalah buyer value, ya kan ya? Mungkin mengkomunikasikannya juga masih sulit. Terus melakukan customer relationship-nya juga masih belum bagus. Maka betul itu Mas Salim, menemukan pelanggan. Mungkin suatu ketika kita perlu buka materi bagaimana menemukan pelanggan. Nah, itu menarik itu Mas. Audit customer, Bi, kita bisa. Oh iya. Jadi gini, Bi, ketika Mas Arifin kurang satu nih Mas kayaknya Mas. Ada penjual, pembeli, ada pembeli, ada produk, ada harga. Oh, harga Mas. Sama. Ada penjual, pembeli, produk, akad, harga. Sip. Oke Mas, makasih Mas Arifin. Ya. Nah, balik lagi nih. Saya
memperhatikan memang ada dua mazhab, Bi. Yang pertama mazhab fokus pada produknya, kemudian mencari customer-nya. Yang Oke. kedua, fokus pada customer-nya, kemudian menghadirkan Menyiapkan produknya. Oke. Nah, ini dua-duanya menurut saya sih boleh-boleh aja. Boleh. Mana dulu boleh-boleh aja. Mau biru dulu dimainkan, lalu menemukan kuning boleh, kuning dulu dicari, lalu menyiapkan biru juga tidak ada masalah. Yang Ya, penting ya. harus mampu untuk menemukan sebuah definisi bahwa produk kita ini buat apa dan untuk siapa. Ya. Walaupun produk kita itu bisa untuk banyak orang, tapi banyak orang itu terlalu bias. Kalau terlalu bias kita nggak bisa menemukan buyer persona. Nah, Abi bilang buyer value ini cara menemukannya gimana? Maka kita hadapkan dengan dua sisi, Bi. Sisi yang pertama yang namanya adalah buyer persona, sisi satunya lagi namanya adalah reason to buy. Alasan kenapa mereka beli kita ya, memilih kita. Kita berhadapan dengan customer, kita harus mengerti kenapa kok mereka membeli ke produk kita. Kenapa mereka mau membeli produk kita. Itu namanya reason to buy. Mas Salim, saya masuk lebih tajam lagi. Misalnya reason to buying, masalahnya kebab misalnya kebab, bahwa dia melihat tepungnya ini renyah dia, terus kalaupun dengan durasi yang agak lama, rasanya itu, atau inilah donat ya, donatnya Mas Salim. Donatnya Mas Salim itu teman-teman sangat paham bahwa kalau ini lebih dari 6 jam, Bi, rasanya udah keras begitu, udah keras. Nah, makanya akhirnya kita tahu bahwa keunggulan produk kita ini kan hanya durasinya pendek, Mas ya. Pendek maksudnya. Nah, maka mungkin nanti di situ akan ada petunjuk, jangan tidak dimakan lebih bagus tidak di bawah 6 jam, sampai prosesnya misalnya. Saya jadi ingat ini, Mas, McD atau KFC, kenapa mereka menghindari waktu itu dulu dikirim, Mas? Karena kekuatannya itu pada waktu ayamnya panas terus dikeriak gitu, Mas, dikeriak gitu loh. Itu kan durasinya pendek, 1 menitan. Maka kalau itu dikirim 10 dia akan berpengaruh terhadap rasanya. Tapi mungkin dengan kondisi sekarang dia merubah resepnya, jadi walaupun di rumah ya agak bertahan lama. Nah, mungkin kira-kira begitu, Mas. Terkait apa tadi, Mas? Reason to buying. Kenapa mereka itu pilih saya gitu. Jadi ketika kita tidak memahami reason to buy, maka kita akan selalu mengkomunikasikan sesuatu yang berbeda. Ini produk kita karena kemasannya bagus, misalnya kayak gitu ya, atau karena enak dibawa pulang, gampang dibawa pulang, praktis dibawa pulang. Nah, tapi kita mengkomunikasikan sesuatu yang berbeda, bahwa nyaman makan di tempat kami. Namanya akan terjadi miskomunikasi. Nah, kalau miskomunikasi, promo kita kemana, customer kita akhirnya meninggalkan kita karena reason to buy-nya mereka tidak terkomunikasikan ke mereka. Padahal kita punya produk yang kemasannya bisa dibawa pulang dengan mudah, bahkan kalau digonceng pakai nggak goyang, bawanya gampang kayak gitu. Tapi nggak terkomunikasikan, Bi. Betul. Kita nggak ngerti reason to buy mereka itu apa gitu. Iya, Mas Salim. Ini menarik sekali. Banyak teman-teman itu punya value produk yang menarik, tapi tidak terkomunikasikan, Mas. Ya. Bahkan ditempel pun di tembok juga tidak. Ini juga tembok. Padahal tuh banyak yang mereka bisa sisi exploring gitu. Ya. Saya hanya khawatir mereka itu membuat, mendesain, tetapi tidak dikomunikasikan. Jadi atau bahkan lebih parahnya lagi begini, Mas. Mereka menganggap bahwa ya pelanggan kan sajane wis ngerti lah yang mau saya maksud begitu. Ya. Jadi itu. Nah, sekarang tadi kan udah nih buyer value, di sisi kirinya ada reason to buy. Sekarang kita geser ke sisi kanannya, Bi. Ada yang namanya buyer persona. Persona ini gini, Bi. Kalau kita ya secara spesifik membidik segmen market tertentu, dan segmen market tertentu yang kita bidik itu mengerti bahwa produk kita memenuhi kebutuhannya yang di reason to buy tadi itu,
maka akhirnya kita akan menemukan bahwa customer kita ini modelnya yang kayak begini. Nah, kalau kita sudah menemukan buyer personanya yang modelnya kayak begini, untuk menduplikasi lebih gampang, Bi. Kenapa? Karena kita tinggal mencari model begini di tempat yang lain. Oh, tinggal memperbanyak penetrasi lebih banyak lagi. Ya, karena model begini itu kan nggak cuma di tempat yang kita bidik saat ini. Yes. Nah, sehingga campaign kita fokus ke situ, biaya marketing kita larinya ke situ. Ya, kalau kita bikin promo-promo ya tentang itu, akhirnya kita akan menghadirkan orang model begini dengan jumlah yang lebih banyak lagi. Oke. Mas, sorry Mas, sebelum pindah tadi yang buyer value tadi apa Mas? Reason to buy sama apa? Dua faktornya? Reason to buy sama buyer persona. No. Yang ini Mas, yang buyer value khusus. Kan ada dua tadi. Ya. Jadi buyer value ya, itu di sisi kiri dan kanannya. Dia. Yang reason to buy, yang kanan adalah buyer persona. Oke. Jadi mainkan untuk kita mengenali produk kita itu mau kita posisikan di mana. Produk kita mau kita hadirkan di market yang seperti apa. Mau komunikasikan dengan bahasa menyelesaikan apa. Nah, seperti itu, Bi. Sehingga akhirnya kalau bahasa yang kita hadirkan, komunikasi yang kita munculkan itu sudah ketemu sama marketnya. Market ini kita identifikasi model-modelnya. Kita identifikasi ciri-cirinya. Kita identifikasi personifikasinya. Jadi, oh ternyata buyer kita itu seperti ini. Maka kita tinggal mencari buyer seperti ini di tempat yang lain, mengkomunikasikan dengan bahasa yang sudah kita definisikan tadi itu, Bi. Yes. Nah, ini kalau dari sudut pandang finance akan jauh lebih efisien daripada kita nggak ngerti. Kita mau betul. campaign model apa, menyerang siapa, lalu kemudian menjual dengan cara seperti apa. Betul. Ini yang menurut saya harus benar-benar diperhatikan khususnya bagi yang budgetnya terbatas, Bi. Iya. Ya, ini pas banget buat UKM, Mas. UKM itu bukan hanya budget yang terbatas, semuanya terbatas, Mas. Sumber daya yang terbatas, otaknya juga terbatas, semuanya terbatas, Mas. Ya, jadi di sini, Bi, ini pertama nih. Nah, yang jadi masalah, Bi, yang menjadi masalah, kita geser nih langsung nih ya. Jangan jadi masalah, Mas. Nanti jadi masalah benar. Tantangan kita. Nah, jadi ternyata yang tempat matching tadi itu ternyata juga dimainkan oleh kompetitor kita, Bi. Oh. Kita bicara nih bahwa saya punya produk untuk apa, untuk siapa, kayak gitu kan, Bi? Iya. Customer kita mencari kita karena apa? Kita udah bisa mengidentifikasi buyer personanya bagaimana. Kompetitor kita juga melakukan hal yang sama, Bi. Yes. Makanya kita akan melihat ada 3 lingkaran ini yang harus terus-menerus teman-teman UKM perhatikan, bahkan kalau perlu hadir di ruang-ruang meeting mereka. Sehingga setiap mereka bisa pandangin, mereka bisa evaluasi, bisa ajak marketingnya untuk lebih spesifik mengkomunikasikan produknya ini seperti apa, ke siapa, untuk apa, menyelesaikan apa kepada customer-nya mereka. Kayak gitu, Bi. Oke, Mas Salim, ini kalau Mas Salim ada pulpen atau ada apa harusnya ditulis ya nomor 1, nomor 2 karena kita akan pertajam nanti pada posisi kita harus kemana dan kita perlu hindari yang bagaimana begitu. Karena nanti kalau teman-teman tidak paham seperti ini, cost-nya pasti berdarah-darah ini ya, dan revenue nggak dapat, cost-nya juga habis-habisan gitu ya. Karena kita sudah main pada real battle. Jadi kalau teman-teman tahu, tadi itu kondisi ideal sebenarnya adalah value kita, buyer persona yang kita cari, punya kita dengan keinginan pelanggan itu adalah kondisi ideal sebelum ada kompetitor. Nah, sekarang kita masuk kepada real battle. Pertempuran sesungguhnya itu seperti ini, teman-teman ya. Ada keinginan pelanggan, ada value yang kita punya dan kompetitor juga itu seperti ada. Nanti Mas Salim akan coba
pertajam dari beberapa irisan-irisan seperti itu, di mana sesungguhnya kita akan fokus kemana dan kita perlu hindari hal-hal yang tidak perlu seperti itu. Silakan Mas Salim. Oke, tadi kita udah sepakat nih, Bi, bahwa kita harus memainkan area yang ada di tengah antara value kita dengan value-nya customer atau value. Yes. Ya, ya. Nah, di sini, Bi, kita bisa melihat nomor 4 dan nomor 7, Bi. Nomor 4 dan nomor 7. Oke, ya, ya. Ternyata, Bi, nomor 7 itu kompetitor kita juga punya gitu, Bi. Juga melakukan ya, oke. Sehingga kita akan melihat bahwa area yang membuat kita leluasa itu makin kecil. Tadinya 4 dan 7, sekarang kepotong 7, sisa tinggal 4, Bi. Nah, 4 inilah yang kita harus temukan, harus hadirkan, harus definisikan, dan harus komunikasikan berulang-ulang agar kita menjadikan area value tersebut sebagai value unggulan kita. Bahkan nanti kalau kita bicara scale up ala grounded, kita akan masuk kepada scale up yang paling akhir, Mas ya. Bagaimana untuk memproteksi keunggulan daripada value yang kita punya, supaya tidak mereka tiru, bahkan tidak mereka rebut gitu. Iya. Jadi disinilah kita akhirnya melihat bahwa persaingan kita akan benar-benar terlihat ketika kita memilah mana yang area nomor 4 dan mana yang area nomor 7. Kalau ternyata area yang tadi kita anggap match dengan value-nya buyer, ternyata ada di nomor 7 semua, maka kita akan terus-menerus berdarah-darah, bertarung, bersaing, karena itu juga dimiliki oleh customer kompetitor kita. Karena Oke, Mas Salim, sebelum dipertajam, Mas Salim bisa kasih definisi dulu masing-masing dari area itu, Mas. Contoh misalnya nih ya, contoh misalnya nanti Mas Salim koreksi, bahwa nomor 4 winning zone itu adalah area yang kita punya, diinginkan oleh pelanggan, tapi kompetitor nggak punya. Ya. Terus nomor 7 itu kita punya, pelanggan menginginkan, tapi kompetitor juga punya. Ya. Ya. Yang dumb zone itu adalah kita punya, kompetitor punya, kita berantem, pelanggan tidak membutuhkan. Nah, ini yang paling konyol ya. Dan yang losing zone itu adalah pelanggan menginginkan dan kompetitor yang menyediakan, kita tidak melakukan apa-apa. Nah, kira-kira begitu Mas Salim ya. Kalau ini kita kembali ke pertemuan kita minggu lalu, Bi, kita udah sampaikan bahwa di antara value yang ternyata itu merupakan buyer value, ternyata kita masih bisa melihat ada ranking. Oh. Itu dihadirkan dari riset, dari angket yang kita buat, dari menghimpun data yang kita lakukan, kita akan mendefinisikan bahwa value-value itu ternyata bisa di ranking. Oh, oke. Value mana yang nomor 2, nomor 3, dan seterusnya. Sehingga value-value yang walaupun itu merupakan buyer value, tapi dampaknya terhadap penjualan tidak terlalu signifikan. Oke. Nah, kalau sekarang kita bisa melihat bahwa ternyata walaupun itu unggulan, tapi ternyata kompetitor juga lakukan. Hasilnya kita akan melakukan pertarungan terus-menerus pada value yang nomor 7. Sehingga jika memungkinkan, teman-teman bergeserlah ke nomor 4. Ya. Apalagi yang resources-nya terbatas, yang kapasitasnya masih belum mumpuni, jangan ibaratnya anak bela diri, Bi. Kalau masih jurusnya baru bisa jurus 1, jurus 2, mungkin sabung ke siapa-siapa gitu ya. Sebisa mungkin menghindari pertarungan karena kita memilih membidik spesifik area untuk bisa kita temukan customer-nya. Karena di situ juga ada customer. Ya, jangan di luar dari zona 4 ya, terus akhirnya malah nggak ketemu pada zonanya buyer. Akhirnya malah nggak ada yang beli. Ya, jadi kita
melipir gitu, Bi. Iya, Mas Salim, kalau saya mengilustrasikan mungkin lebih mudah. Kalau kita mau masuk ke risky zone itu kalau kita buka sekolah, Mas. Kalau kita mau buka sekolah, di situ sudah ada sekolahnya Al-Azhar. Nah, kita mau head to head sama Al-Azhar, terus kita juga sama-sama mau bangun. Nah, itu kan konyol, Mas. Ya. Dia sudah punya bangunan yang mewah. Nah, kalau kita mau bangun-bangun sama seperti itu kan berat artinya. Kita harus perlu cari value yang lain yang tidak Al-Azhar punya, yang sekiranya kita bisa mampu dan itu dibutuhkan, tapi Al-Azhar tidak berpikir ke sana gitu. Nah, di sini saya mau menggarisbawahi dulu, Bi, supaya nanti teman-teman nggak apa namanya itu salah menangkap, Bi. Yang kita omongin ini value, Bi, bukan fitur. Oke. Bisa jadi fiturnya tetap harus dihadirkan. Misalnya kayak gini nih, kurikulumnya kurikulum model. Iya. Nah, tapi kurikulum model tertentu itu juga dimiliki oleh kompetitor. Iya. Berarti kalau gitu saya nggak pakai kurikulum itu, bukan begitu. Oke. Iya. Tapi di dalam campaign kita, di dalam komunikasi kita, kurikulum itu mungkin ditaruh di posisi yang betul. lalu bikin space iklan misalnya. Betul. Bukan itu yang mau kita komunikasikan ke customer. Tapi bukan berarti fiturnya dihilangkan sama sekali. Kalau iya. Artinya syarat-syarat minimal itu pasti ada ya. Jadi kalau gedung itu ya tetap ada begitu ya. Cuman tidak kita tonjolkan karena urutan luasannya ataupun besarannya kan tetap kalah. Cuman ya tetap kita ada gedungnya gitu. Cuman jangan itu yang ditonjolkan gitu. Kita membidik sesuatu yang bahkan Al-Azhar pun tidak punya atau tidak menghadirkan. Betul. Mereka punya tapi tidak mengkomunikasikan. Nah ini, Bi. Iya. Mereka punya tapi tidak mengkomunikasikan. Sehingga dianggap sebagai value-nya Al-Azhar. Iya. Padahal justru value itu bagi kalangan market tertentu. Oke. Al-Azhar mau menyampaikan itu karena dia memiliki value yang lebih dominan. Iya. Betul. Value tadi tidak terkomunikasikan ke market mereka. Oke. Dimainkan. Jadi ingat, value ini adalah permainan persepsi. Tidak hanya sekedar fitur, tapi lebih kepada apa yang kita ingin komunikasikan ke customer. Itu yang akhirnya kita menjadi percaya diri, Mas ya, walaupun dengan keterbatasan yang ada, tetapi kalau kita jeli melihat reason to buy yang kebutuhan mereka dan sekiranya ini sangat layak untuk kita driver, kita exploring gitu ya, maka bisa jadi itu akan menjadi hal yang berbeda walaupun pesaing kita itu sebenarnya punya fitur yang sama gitu, tapi dia tidak mengkomunikasikan gitu ya. Betul. Oke. Menarik. Makanya ketika kita bicara di area nomor 4 ini, Bi, itu yang saya bilang berkali-kali ke teman-teman, kita harus superior dengan informasi. Oke. Ya. Kita harus menginformasikan sesering mungkin. Betul. Sekencang mungkin. Bahkan sedetail mungkin, Mas ya. Bisnis prosesnya. Iya. Mensosialisasikan seluas mungkin. Nah, gitu, Bi. Betul. Sesering mungkin, sekencang mungkin. Iya. Karena supaya orang tahu bahwa kita mau memposisikan bisnis kita di situ. Betul. Bisa juga gini, Mas, yang kalau di sekolah katakanlah, sebenarnya Al-Azhar atau sekolah-sekolah internasional itu dia punya ahli gizi, dia punya ini, tapi karena konsennya tidak ke situ, maka mungkin tidak disampaikan. Nah, kita itu hanya punya chef, punya tenaga amatiran, tapi karena memang tim kurikulumnya dan kepala sekolahnya tuh pinter untuk mempackaging bagaimana pola gizinya, sampai disorting kebersihannya, kandungan gizinya, dieksplor, sampai akhirnya bilang, wow, sekolah ini Masya Allah, untuk bahan pertumbuhan anak saja sampai dipikirkan gini-gini. Padahal Al-Azhar itu jauh lebih keren ya. Tapi karena kita pandai membidik dan mengkomunikasikan, akhirnya kita terpilih menjadi persepsi market bahwa sekolah itu ternyata ngopeni anak-anaknya dengan mencari menu-menu yang sehat dan bervariatif lebih bagus daripada sekolah besar yang kayaknya menu-menunya biasa. Padahal sebenarnya juga dia punya orang gizi, punya material catering yang bagus sebenarnya. Tapi karena tidak
tidak fokus untuk dieksplor, tidak fokus untuk dikomunikasikan. Makanya saya sepakat bahwa sesederhana apapun juga perusahaan itu perlu punya marketing communication consultant ya. Untuk bagaimana betul-betul membuat superia value yang menarik itu sehingga orang akan wow, ini sekolah kecil pinggir jalan tapi Masya Allah dari prosesnya, variatif menunya, menarik akan bisa jadi menjadi pilihan market, Mas. Betul. Jadi konsentrasi kita, effort kita, waktu kita untuk mengkomunikasikan produk kita itu kita habiskan kalau bisa 80% di winning zone. Oke. Jadi, misalnya kita punya budget marketing nih, Bi. Katakanlah budget marketing setahunnya adalah misalnya 10 juta deh. Betul. Nah, itu kita habiskan untuk mengkomunikasikan winning zone. Yang 20 juta kita komunikasikan yang risky zone. Nah, di sini kita akan melihat nanti. Loh, terus yang losing zone yang mana? Yang down zone yang mana? Nah, artinya gini, tadi anggaplah kita udah clear nih, Bi, yang winning zone. Iya. Risky zone ini adalah area di mana kita kurang lebih sama kompetitor. Kompetitor bisa lakukan, kita juga bisa lakukan. Nah, yang seperti itu cukup 20% proporsi biaya marketing, proporsi effort kita di dalam mengkomunikasikan ke customer supaya customer tetap tahu bahwa kita juga punya loh, tapi ibarat brosur risky zone itu cuma kita kasih area 20% halaman. Iya. Winning zone kita kasih area 80% halaman. Oke, sip. Baik di offline dan di online ya, porsi space ya. Oke. Di semua materi iklan, semua channel komunikasi di dalam mengalokasikan bisa seperti itu. Yes. Harus saklek 80-20, Bi. Iya. Saya menggunakan rumus 80-20. Winning zone-nya kita mainkan di 80, ya. Lalu kemudian risky zone-nya kita mainkan di 20. Jadi menarik. Risky zone kebagian, tapi nggak usah gede-gede. Yang iklan, misalnya durasi iklan pakai video misalnya. Videonya 10 menit. Ngomong yang winning zone itu 8 menit. Risky zone itu 2 menit. Sehingga 10 menit itu bisa orang mengerti bahwa kita ini konsentrasinya di winning zone tadi. Gitu. Oke. Mas Salim, nanti kalau kita mau lihat dan mengukur dampaknya, monefnya itu kira-kira berapa, Mas? Sebulan sekali kah? 2 bulan sekali, Mas, untuk melihat efektif tidak bagaimana value-value ini kita kalau perlu kita pertajam lagi, kalau perlu kita mungkin perlu tweak, perlu harus rubah sedikit, perlu harus kayaknya mereka sudah mendekatin kita, kayaknya kita perlu lari yang lain atau bagaimana kira-kira monefnya? Tentu ini tergantung dari industri dan produk. Oke. Tentu kalau sekolah sama warung, restoran, sama fashion akan beda-beda. Jadi kita tidak bisa mendefinisikan itu menjadi satu rumus untuk semuanya, karena industri pasti menghadapi kebutuhan yang berbeda-beda. Oke, Mas Salim, sebelum kita lebih jauh, ini kan udah mepet sekali waktunya. Atau mungkin ada teman-teman yang mau nanya nggak, Mas? Aku saking takut asiknya menyimak terus lali tako. Nimbrung nanya boleh ya, langsung aja bisa. Khusus acara santainya Mas Salim tidak ada pertanyaan. Abi tidak nanya. Tidak apa-apa, udah tenang. Santai. Namanya sudah bincang santai. Mau tanya, Bi. Saya mau ngelanjutin nih, Bi. Kalau tadi winning zone itu kita kibarkan setinggi-tingginya, kita suarakan sekencang-kencangnya, kita sampaikan seluas-luasnya gitu ya. Kalau yang losing zone itu kita bisa punya 2 pendekatan, Bi. 2 pendekatan. Yang pertama, orang akan tanya, Pak, produknya kok nggak ada ininya sih, Pak, kayak gitu. Pak, produknya kok nggak begini sih, produknya nggak, nah kayak gitu. Maka jadi kita dihantam-hantam kan itu. Tuh kompetitor bisa kayak gitu, masa punya Bapak nggak bisa? Nah, kayak gitu. Iya. Hati-hati nih ya, kepancing ya nanti ya.
Di losing zone itu kuncinya dua, Bi. Yang pertama, kalau memang kita memiliki interest untuk menggunakan losing zone itu, maka losing zone itu harus kita tarik ke risky zone. Jadi kalau memang kita melihat itu menarik dan perlu, marketnya ada, dan memang itu harus dari hasil monefnya kita anggap penting, kita tarik tuh losing zone-nya ke risky zone. Tentu ada proses, ada riset, ada biaya tambahan, tapi tentu harus kita simulasikan agar supaya ini menjadi worth it. Jangan sampai asal wah ini mereka tanya ini Pak, ya udah deh kita hadirkan, jangan langsung kayak begitu. Karena Mungkin begini Mas, misalnya dari 10 value yang ada ranking itu, mungkin losing zone ini masuk di dalam nomor 10 buncit misalnya ya. Terus kita geser karena ini cost-nya juga gede, gak berdampak, tapi tetap ada respon. Cuman semakin hari ini kok semakin besar pertanyaannya, semakin besar kok bendino takok, kayaknya ini ada alternatif. Oh, kayaknya mereka ini sudah mulai meminta itu gitu. Akhirnya karena kita ada, ya sudah, enggak apa-apa, kita memang siapkan ada kok itu gitu ya Mas ya. Ya. Bahkan kalau memang nggak ada pun kita bisa adakan. Makanya kemarin ketika value innovation kan bisa create atau bisa price ya, bisa value yang belum kita fokuskan, belum kita perhatikan, bisa kita price atau bisa kita create dalam rangka memenuhi kebutuhan customer. Yang tentu hal ini juga terkait dengan pergerakan tren B. Kan itu berubah. Sehingga kalau misalnya kita fokus sama value tertentu, sebenarnya boleh-boleh aja selama marketnya masih ada. Nah, kalau marketnya sudah hilang semua, masa kita mau mempertahankan value itu? Kan ikutan bergeser. Yes. Oke. Jadi kunci yang pertama adalah kalau memang itu worth it, ya kita perjuangkan untuk dihadirkan di periode berikutnya. Setelah kita lakukan riset secara mendalam, artinya jangan latah. Latah itu biasanya wah ini ada, ya udah kita tambahin. Ini ada, ya udah kita tambahin. Jangan begitu, karena akan merusak value kita yang sudah winning tadi. Terdisrupsi oleh value yang kita belum tentu dominan di situ. Iya. Value yang belum tentu menghasilkan, tapi effortnya gede saja nih ya. Jadi contoh nih, Bi, misalnya saya pakai contoh misalnya Coca-Cola. Coca-Cola dia mau menghadirkan value lain yang zero sugar gitu, Bi. Iya. Akhirnya kan produknya juga dia udah campaign sebegitu rupa, tapi nggak worth it. Hasilnya itu nggak worth it. Sehingga hari ini kalau kita lihat di showcase mereka, ya zero sugar udah hampir kagak ada. Hanya di tempat-tempat tertentu aja yang dihadirkan. Nah, ini yang membuat kita harus hati-hati terhadap value baru yang kita ingin hadirkan. Nah, kalau di losing zone, selain kunci yang pertama tadi, ada kunci yang kedua. Kita harus memiliki jawaban cerdas atas pertanyaan permintaan customer. Dan itu kita komunikasikan sampai ujung tombak marketing kita, ujung tombak selling kita, supaya mereka tidak terkaget-kaget ketika customer bertanya itu. Jadi udah kita kondisikan, Bi. Bi, kenapa sih kok sekolahnya nggak ada gininya gitu? Udah ada jawabannya, Bi. Untuk area losing zone, tetap kita identifikasi, tetap kita siapkan skenario. Apabila ada customer bertanya, maka kita udah siap dengan jawaban cerdas yang justru membuat customer itu akhirnya teralihkan ke winning zone kita. Gitu, Bi ya. Jadi yang harus kita hadirkan, jangan sampai kita tiba-tiba drop gara-gara customer membutuhkan itu dan kita nggak mampu untuk memfasilitasi. Jadi ini yang kita harus perhatikan. Jadi kita siapin, misalnya ada value nomor 10, itu dicari sama customer, tapi kita mampu melakukan tapi nggak maksimal, gitu Bi. Ada tapi nggak maksimal. Kalau itu kita pamerin udah langsung dibanding-bandingin sama kompetitor. Wah, jauh banget deh nilainya. Apaan kayak gitu.
maka lebih baik nggak kita keluarin, ya, nggak kita keluarin sebagai value yang komunikasikan, walaupun ada tapi minim, tapi kita harus memiliki jawaban cerdas, jawaban pintar untuk menghadapi customer yang seperti itu. Nah, ini harus kita. Nah, yang berikutnya yang di zona nomor 6 Damzon itu kata kuncinya adalah udah deh nggak usah dibahas gitu. Jadi nggak usah dipikirin gitu. Itu yang nanti masuk ke dalam mana yang bisa kita eliminir di pertemuan yang kemarin. Yang udah, oh ini buyer value nih, tapi bayarnya udah makin lama makin habis. Ya, kalau kita nanti bahas di Boston Matrix ya, kita melihat ada market yang makin lama makin menipis, makin habis. Sebagai contoh misalnya pengguna BlackBerry makin lama makin habis. Nah, sehingga pelan-pelan kita harus melihat itu bukan menjadi value yang menarik lagi dan kita hilangkan, akan kita habiskan. Karena walaupun itu kita ingin pertahankan, tapi kalau buyer udah nggak mau, ngabisin biaya, Bi. Itu Bi yang kita harus perhatikan di sini. Jadi kalau teman-teman ingin melihat area ini ya, udah bisa jelas kelihatan bahwa kita harus fokus di winning zone. Biaya marketing 80% di winning zone, 20% di risky zone. Dalam zone, losing zone nggak usah dihadirkan biaya, kalau perlu nol biaya untuk itu. Kita fokus di winning zone, dan winning zone itu adalah value yang ada bayarnya. Jangan salah, kita saking ekstrimnya Bi, meninggalkan buyer value itu juga hati-hati. Jadi ego kita sebagai pengusaha ingin menghadirkan value itu harus dengan ada bayarnya enggak. Gitu Bi. Iya. Mas Salim, jam songo Mas. Mas Salim boleh dicetak, boleh cek di chattingan. Mungkin ada pertanyaan beberapa yang boleh dijawab Mas Salim. Oke, jadi ini dari Mas Wahyu Abu Husen, Bi. Parameter kapan pertimbangan losing zone perlu ditarik ke risky zone. Ingat ya, kita melihat trennya seperti apa. Jadi kalau kita belum punya value itu atau punya fiturnya tapi nggak menarik, ya ada sih gitu. Misalnya gini, contoh sekolah, value sekarang itu yang kursinya nyaman. Ternyata kursi sekolah kita itu ya dengklek Bi. Gitu ya. Kayu. Bukan berarti kita nggak punya kursi, ada kursi, tapi sekarang ini lagi zamannya jor-joran kursi. Nah, kalau kita ikutan memamerkan kursi kita, ya kelihatan bengkleknya, Bi. Kita nanti akan evaluasi terus. Kira-kira tren ke depan itu jangan-jangan kursi ini menjadi value yang dibutuhkan. Nggak perlu. Atau mungkin nggak perlu, Mas. Jadi untuk mengetahui kapan menarik losing zone ke risky zone ya, berarti kita mengalokasikan budget, mengalokasikan konsentrasi ketika market semakin membutuhkan. Sehingga kalau itu nggak kita lakukan, kita juga akan ketinggalan. Gitu. Betul. Ya, yang dari Mas Wahyu Abu Zen, makasih Mas pertanyaannya. Yang berikutnya lagi dari Mas Angga. Itu kayak resum. Biaya marketing, winning zone. Oh ini ya ngetik. Terima kasih banyak. Resum. Makasih Mas Angga. Ini nanti kita lamar jadi sekjen Mas. Jadi notulen. Ya. Oh, ada lagi Mas. Mas Sabana Yayan. Perusahaan A punya nilai value yang bagus. Bagaimana cara untuk memunculkan value tersebut buyer? Ini Abi bisa ngerti nggak pertanyaannya? Ulang Mas, sebentar. Perusahaan A punya nilai value yang bagus. Bagaimana cara untuk memunculkan value tersebut buyer? Oh, maksudnya perusahaan A itu punya value bagus. Nah, mungkin dia berpikir bagaimana A ini dimunculkan sebagai value yang dibutuhkan buyer.
Ya, pertama, kita akan semakin pede jika bayarnya valid dan terverifikasi. Artinya gini, misal nih, kita menghadirkan sekolah yang menawarkan program robotika, gitu ya. Sekolah yang menawarkan program robotika. Nah, hari ini ya saya udah mencontohkan yang di kemarin juga. Hari ini beberapa SDIT itu belum aware ke sana. Padahal tren ke depan kita akan bicara tentang robotika. Di beberapa SDIT belum ada kurikulum robotika. Padahal anak-anak kita akan berhadapan dengan teknologi masa depan yang bahkan mereka itu akan menjadikan robotika itu sebagai pengetahuan basic. Artinya hari ini mereka mungkin bermain dengan gadget. Kedepannya mereka bermain dengan robot. Nah, ketika mereka bermain dengan robot, ternyata sekolah SDIT belum menghadirkan itu. Nah, kemudian kita ceritanya nih melihat ada nggak peluang. Kita lakukan riset dulu, Bi. Jangan ini hanya egoisme kita, hanya merupakan apa namanya, Bi? Hanya merupakan keinginan persepsi kita. Tapi market bilang, ngapain sih, buat apa sih kayak gitu. Harus... Atau begini Mas, kalau kita tempuh jalan tengah. Jadi kita memang riset, kita melihat tren ke depan seperti itu, tapi kita juga melakukan edukasi. Nah, karena market bisa saja mereka itu memang tidak memahami, tidak melihat peta-peta ke depannya. Nah, kalau kita sampaikan nanti, kita kompromikan bahwa ke depan seperti itu, maka perlunya begini-begini, terus ada edukasi ke market, pentingnya anak-anak menyiapkan seperti itu. Nah, saya rasa ini bisa lebih matching, Mas, bisa lebih cepat prosesnya daripada nanti kalau kita menunggu mereka membutuhkannya begitu. Ya. Itu, Bi, kalau saya gambarkan sebuah poster ya, Bi. Value itu nggak kita hadirkan sebagai value winning. Ya. Tapi kita hadirkan sebagai value additional. Misalnya kalau kita gambarkan sebuah poster, dia hanya merupakan insert di pojok atas gitu aja. Artinya komunikasi kita tidak habis ngomongin robotika ke para orang tua yang mereka butuh dengan itu. Hanya saja kalau kita memang yakin bahwa itu adalah winning zone kita, ya udah berarti 80% isinya ngomongin robotika. Fokus. Kita pamerin bahwa anak didik kita yang masih kelas 2 SD, kelas 1 SD udah bisa bikin robot sendiri, udah bisa bikin robot sendiri. Itu yang kita jual. Segmen yang kita bidik memang hanya orang tua membutuhkan pengetahuan tentang membuat robot, pengetahuan tentang robotika bagi anak-anaknya. Sepakat. Harga jualnya. Sepakat. Tapi kalau kita memang nggak pede, nggak yakin, jadikan jadi cuman nongkrong di pojok atas gitu. Ya mungkin ekstrakurikuler gitu ya, atau lengkap-lengkapan itu. Ketika mereka tanya, kita bisa jawab. Tapi pelan-pelan, begitu tadi di sini pertanyaannya kan disebutkan kita memiliki value yang bagus, ya. Value yang bagus itu harus ada marketnya, ada yang karena itu, sepertinya itu catatan penting, Mas. Karena yang pertama itu kalau membangun bisnis sudah pasti ada marketnya enggak. Kalau nggak ada marketnya ya nggak bisa, karena itu kan sumber revenue kan dari situ. Betul. Jadi ini yang menjadi konsentrasi kita, bahwa sehebat-hebatnya value yang ingin kita hadirkan harus marketnya ora. Ya sekedar sebagai informasi aja, nggak usah kita komunikasikan terlalu berlebihan, menghabiskan biaya dan waktu. Ini terakhir nih. Ono mana sih, Mas? Delivery value edukasi dengan sebuah konten. Oh iya, konten. Konten itu juga bikinnya kalau asal-asalan akan menunjukkan kualitas kita di dalam mendeliver komunikasi. Makanya bikinnya kan pasti
Berarti kan ada effort, ada persiapan, ada tim multimedia dan lain sebagainya. Makanya ini yang didefinisikan atau dipahami secara bebas ya sama teman-teman. Definisi dari effort yang 80% versus 20 itu implementasinya di bisnis masing-masing seperti apa, Bi? Jadi kita tidak membatasi, kita mengecilkan strategi yang nanti akan diterapkan oleh teman-teman yang mudah-mudahan dari obrolan kita ini teman-teman udah mulai bisa memahami ya, menangkap, dan kalau memang nanti mereka atau para partisipan yang hadir pada malam ini, Bi, itu ternyata ingin diskusi lebih jauh sama kita, ada forum di Telegram ya. Telegram yang Oke. itu Iya. lebih Iya. kita siapin untuk pertemuan minggu depan kira-kira apa. Mungkin nanti sebelum kita tutup, Bi, teman-teman boleh dong usul minggu depan kita ngomongin apa. Oke, iya. Aku mengkati ngomong ngono juga itu tadi. Kita tutup, yuk teman-teman yang ingin terus hadir di obrolan kita, di bincang santai ini, di minggu depan kenanya apa yang kita obrolin. Tentu kita akan merencanakan materi konten apa yang mau kita bahas minggu depan, tapi barangkali teman-teman punya ide atau punya usulan, silahkan. Iya. Mas, masih ada yang mau tanya gimana, Mas? Ya boleh aja. Resminya. Ya, Mas, ini terakhir ya, Mas Andi. Mas Andi, boleh Mas Andi. Mas Andi boleh nanya. Ya mungkin ini pertanyaan terakhir. Setelah itu kita nanti akhiri acara, kita akan kembali ke Telegram. Dan nanti untuk teman-teman maksimal hari Senin itu boleh mengajukan pertanyaan, ya, usulan di grup Telegram. Kalau tidak ada, maka panitia akan menentukan bahwa kita materinya apa, begitu. Oke, Mas Andi Akbara, silakan kalau ada yang mau disampaikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nah, terima kasih, luar biasa sekali, Coach Darwis dan Coach Salim. Ini saya mau tanya nih. Ya, tentang Coca-Cola Zero ya. Iya. Kan ada nama kita, anggap kita mau ngasih added value ke produk kita. Ya. Coca-Cola melakukannya dengan menambahkan zero pada produk mereka. Iya. Coca-Cola dengan resource yang segitu banyak, oke, resource-nya nggak kurang, risetnya pasti ada sebelum mengeluarkan produk. Betul. Tapi kenapa sekelas Coca-Cola bisa gagal dengan produk zero? Atau itu tidak gagal, hanya gagal di negara kita. Itu di negara lain bisa jadi si zero ini masih ada, yang aware terhadap gula atau segalanya mungkin masih ada. Kenapa gagalnya Coca-Cola yang punya resource segitu banyak itu masih bisa terjadi? Apakah memang setelah riset masih perlu trial error sendiri, trial error lagi, atau gimana nih, Mas Salim? Gimana? Coca-Cola ini saya udah uangnya banyak masih gagal juga. Gimana ini? Apa nggak salah? Apalagi UKM ya. Jadi, makasih Mas Andi. Emang kita melihat ya, Coca-Cola Zero ini kalau nggak salah udah 12 tahunan hadir di antara kita. Tapi ini bukan hanya di Indonesia yang nggak ada. Saya nggak tahu ya kalau di luar negeri ternyata ada atau di segmen market tertentu ada. Yang pasti Coca-Cola Zero ini dihapus dari daftar produknya Coca-Cola. Kenapa bisa gagal? Ya tentu namanya sebuah ikhtiar ya yang dilakukan. Mereka melakukan riset sudah cukup, tapi tren masyarakat ini akan melihat ya bahwa Coca-Cola Zero yang dihadirkan dengan harapan bisa menjadi solusi atas permasalahan dengan gula, ternyata tidak terlalu diminati. Jadi orang mau kalau memang ngomongin tentang bebas gula ya nggak mencari Coca-Cola gitu. Jadi kalau mau bebas gula cari air putih kayak gitu. Jadi nggak nyari Coca-Cola. Nah ini atau bisa juga begini Mas Salim. Mereka itu kan punya target bahwa nanti growth pertumbuhannya katakanlah 6%, 7%. Tapi ternyata setelah mereka melakukan penetrasi pasar,
ternyata mereka tumbuhnya jauh dari apa yang mereka prediksikan. Maka di dalam hitungan cash flow itu kan sudah tetap harus diberhentikan. Kapan dia di stop, kapan dia dicukupkan, berarti proyek ini memang tidak seperti yang mereka persepsikan walaupun sudah riset segala macamnya. Dan ya itu mungkin di tengah persaingan seperti itu, maka yang tetap menancap bahwa non gula ya bukan Coca-Cola. Coca-Cola itu mungkin adalah memang soda, minuman soda yang paling kuat di benak mereka itu. Kira-kira begitu Mas Andi ya. Ini obrolan menarik, obrolan sambil ngopi. Jadi bisa lanjut. Artinya ya bisnis itu ujung-ujungnya tetap mencari Iya. Revenue, betul. Yang tidak mampu membiayai operationnya produk itu sendiri. Betul. Itu akan ada batasan. Kalaupun misalnya kayak tadi Abi bilang, targetnya harus bisa menciptakan gross dari produk itu sekian. Ketika dikomparasikan dengan effortnya, dengan HPP-nya, dengan biaya-biaya yang harus dihadirkan, ternyata tidak masuk. Sehingga akhirnya dihapus. Tapi bukan berarti Coca-Cola Zero itu benar-benar nggak ada. Saya lupa ingat ya. Mungkin kalau ya memang kita tidak spesifik ngomongin brand ya. Mungkin bisa tanya ke Kang Dodi, Mas Dodi yang memang spesifikasinya itu ada penggantinya B, tapi rasanya berbeda dengan yang Zero yang dulu kita kenal. Tapi teknisnya gimana? Saya belum mengerti dan memang tidak mendalami. Cuman ini sekedar contoh bahwa yang namanya sebuah produk itu kita hadirkan value-nya, fiturnya, kita hadirkan value-nya, kita komunikasikan. Kalau ternyata tidak berdampak pada penjualan, ya tentu harus kita putuskan, ini kita akhiri. Nah, bedanya UKM dengan korporasi itu, kalau korporasi semuanya terukur. Kalau UKM kan pokoknya bismillah dicoba sampai betul-betul habis baru tutup kan. Padahal kan tidak seperti itu. Kalau kita bahasanya sederhana bahwa modal itu 3 kali lipat, maka kalau gagal sekali 2 kali ya perlu akhirnya di-switch, perlu harus bagaimana, itu kan perlu ada ilmu-ilmu yang benar begitu ya. Tidak serta-merta bahwa kita coba terus, ada batas-batas yang perlu kita harus switch. Seperti apa strateginya, perlu modalnya seperti apa, perlu hal-hal yang makanya kita ingin membangun persepsi bahwa bisnis itu betul-betul dibangun dengan saintis, bukan dengan sporadis. Mas Alim, kira-kira begitu, diskusi yang hangat sekali dan luar biasa, teman-teman semuanya menyimak dengan penuh antusias. Kita insya Allah ketemu lagi di tele nanti ya, insya Allah sampai hari Senin kita kasih kesempatan buat teman-teman yang usul judul apa yang mau dibahas. Kalau tidak ada berarti hari Selasa kita tentukan judul yang akan mau kita bahas di pertemuan ketiga. Begitu Mas Salim? Siap, B. Jadi, terima kasih. Iya, Abi yang tutup deh. Tuh, Mas Salim yang punya lapak. Oke ya, baik teman-teman, terima kasih Mas Salim, terima kasih kebersamaannya dalam 1 jam malam ini. Insya Allah malam Jumat, malam yang mubarak insya Allah. Ya, kita akan bahas, kita akan belajar terus bahwa kalau kita akan belajar, kita akan terus bisa bertumbuh dan berkembang. Insya Allah teman-teman, mudah-mudahan di tengah kondisi yang sangat serba sulit ini pasti akan banyak jalan dan pasti akan terus semangat kita untuk selalu bertumbuh, belajar dan berkolaborasi. Insya Allah kita ketemu pekan depan Mas Salim dan teman-teman semuanya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.